Virus corona jenis baru telah memorak-poranda perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, bila wabah corona tak segera tertangani, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan tak mungkin bisa merosot ke 0%. Utang negara bertambah, dan angka kematian berlipat ganda. Lalu kapan pandemi ini berakhir di tanah air? Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.155 kasus. Angka kematian karena virus corona juga terus bertambah. Tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sempat menyentuh angka 9%. Ini membuat Indonesia berada di peringkat atas dalam daftar negara dengan tingkat kematian kasus corona tertinggi di dunia. Pandemi global ini diprediksi akan mencapai masa puncaknya di Indonesia pada 11 Mei 2020. Sementara penurunan kasusnya diperkirakan baru pada 10 Juni mendatang. Ya, baru sesudah Lebaran, ia bakal berangsur berakhir. Bahwa puncaknya akan terjadi di 11 Mei. Setelah itu akan turun, tapi hilang ke titik nol. Tidak, masih ada orang yang terinfeksi. Sutanto Sastrareja adalah seorang dosen dan pakar matematika di Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, saya meramalkan sampai berapa? Hanya saya potong sampai 100 hari. Kalau saya teruskan sampai 200 hari bisa enggak? Bisa, mungkin kurvanya juga akan turun. Tapi turunnya lambat. Tapi saya hanya memotong 100 hari saja. Buat saya, pemerintah sudah bisa kok 100 hari itu membuat skenario selesai. Tapi ternyata kalau kondisi ini seperti sekarang ini diterus-teruskan, 100 hari tanggal 10 Juni itu belum hilang. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan data sejak kasus pertama corona diumumkan, yakni 2 Maret hingga 22 Maret 2020. Data tersebut meliputi orang yang terinfeksi, pasien yang sembuh, dan orang yang meninggal. Secara matematis, dinamika populasi COVID-19 ia terapkan dalam model SIQR, yakni susceptible atau S sebagai orang sehat yang rentan terinfeksi. Di sini terinfeksi tidaknya sangat dipengaruhi laju kontak atau beta. Jika angka beta besar, artinya orang itu sering bertemu, berkerumun, dan menggelar acara bersama atau berkelompok. Saat itulah banyak orang akan pindah dari S menjadi I alias terinfeksi. Selanjutnya orang terinfeksi ada yang meninggal dunia, ada juga yang sembuh, yakni dalam model ini disebut recover atau R. Di tahap ini mereka harus dikarantina total. Besarnya angka karantina atau Q alias quarantine tergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk mengisolasi diri supaya virus tidak menyebar ke orang lain. Variabel tersebut kemudian disebut alfa. Jadi semakin besar angka alfa, maka penyebaran virus akan semakin berkurang. Berikutnya model itu dianalisis menggunakan model numerik. Hasilnya menunjukkan bahwa pada puncak wabah COVID-19, yakni pada pertengahan Mei, 2,5% dari populasi yang beresiko di Indonesia akan terinfeksi virus corona. Jika populasi yang beresiko di Indonesia sebanyak 50% dari jumlah penduduk, maka diprediksi ada 3.370.000 kasus COVID-19. Pemerintah harus memiliki skenario ampuh agar lebih cepat mengkarantina orang dalam pengawasan dan yang telah positif corona. Mainkan parameter alfa sama parameter betanya tadi. Alfanya dinaikkan, betanya diperkecil. Beta itu kan laju kontak antara orang yang terinfeksi dengan yang sehat. Alfanya itu kecepatan mengkarantina orang. Nah, ini diperkecil. Diperkecilnya di angka berapa? Di angka pertemuan itu yang titik-titik itu ada garis pink itu. Kalau tepat di situ angkanya, pasti tanggal 10 akan hilang. Grafik saya itu tanggal 10 langsung terjun
imbas ke titik nol. Tapi kalau tidak, pemerintah masih betanya besar sampai 2,0 misalnya, sementara alfanya masih di bawah 1, tanggal 10 tidak akan bisa selesai. Secara matematik seperti itu. Lantas, apakah lockdown atau mengunci suatu wilayah jadi cara jitu untuk menekan penyebaran virus corona? Kalau lockdown dilakukan. Jadi diskusi kami dengan teman-teman, kalau lockdown itu betanya 0. Kan tidak ada interaksi sama sekali, Mas. Betanya 0. Apa yang terjadi kalau betanya 0? Orang ekonomi akan marah-marah. Semua akan habis. Tidak ada kontak kok. Orang tidak akan naik Gojek, orang tidak akan beli sarapan pagi hari. Itu berarti tidak ada kontak sama sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti pertumbuhan ekonomi akan negatif, jatuh. Nah, saya di rumus saya itu tidak usah sampai 0 lah, di titik 0,5 saja itu masih bisa. Tapi naikkan alfanya, gitu loh. Begitu ketahuan dia dites, ya sakit, isolasi. Ya. Nah, juga orang-orang karena hanya 0,5 kan semua tidak keluar rumah nih yang sehat-sehat. Maka dia mengisolasi diri di dalam. Itu masih bisa dan bahkan akan terjadi sebelum tanggal 10 itu akan habis virus itu gitu. Selain kebijakan pemerintah dalam membuat skenario penanganan COVID-19, kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk terus menjaga jarak hingga membatasi aktivitas di luar rumah. Jangan berharap virus corona bisa teratasi jika kesadaran untuk melawannya tidak dimulai dari diri sendiri. Kalau di Bali ada pecalang, tolonglah di desa-desa ini adakan siskamling corona. Ya, tugasnya itu tadi, supply sarapan mereka, bikin WhatsApp grup di antara mereka, bikin posisi penduduk itu di mana, status kesehatannya seperti apa, penduduk yang baru datang yang mana, siapkan rumah sendiri 14 hari. Terus pecalang ini, tim siskamling ini hubungkan dengan rumah sakit rujukan, ya, hubungkan dengan warung, dengan restoran. Jadi tidak usah bikin dapur umumnya biar di situ. Jadi karena ekonomi harus hidup, Mas. Nah, seperti itu. Ini saya mencoba menyambungkan antara apa yang sudah hidup di masyarakat, ya, tidak perlu membuat sesuatu yang baru. Bahkan akan ada namanya crisis center, orang sudah bingung ini istilah apa meneh gitu.